Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin salah satu bisa memimpin doa. Silahkan untuk dipimpin doa. Mungkin Muhammad Ramadan, silahkan dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ramadan. Gimana kabar kalian hari ini semuanya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, hingga pada pertemuan pagi hari ini semuanya bisa hadir, walaupun mungkin ada beberapa yang mungkin belum hadir ya, sambil kita tunggu untuk bergabung di kelas kita. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita pada hari ini, saya mungkin akan untuk absen dulu ya. Saya absen dulu. Amira hadir. Amira? Saya Pak. Ya. Adinda hadir. Siska Hadir Pak. kemudian Siti Hadir Pak. hadir ya. Cuman ada beberapa tadi yang belum bisa bergabung di kelas kita. Untuk pertemuan kali ini ya, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang faktorial. Nah, ini izin saya share screen dulu untuk terkait dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari tentang faktorial ya. Pelajari tentang faktorial. Nah, ini merupakan materi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, masih ingat nggak tentang faktorial? Misalkan di sini ada n faktorial. Ini didefinisikan sebagai faktorial. 4 kali 3 4 kali kali 3 kali 2 kali 1. Kali 2 kali 1. Nah, sekarang kalau saya tuliskan dalam bentuk n faktorial, berarti n dikali n min 1 dikali n min 2 gitu kan ya. Oh iya. Nah, dikali dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Itu. Nah, tentang faktorial. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada 3 faktorial, berarti kan 3 kali 2 kali 1 begitu ya? Ya. Ya. Nah, ini faktorial ini merupakan materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita masuk pada materi berikutnya, yaitu terkait dengan permutasi. Nah, jadi pada hari ini kita akan pelajari terkait dengan masalah permutasi ya. Nah, di sini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai diantaranya yang pertama yaitu tentang menganalisis kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi pada masalah kontekstual. Kemudian yang kedua itu menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi ya. Terus kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi permutasi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menentukan banyaknya cara dari peristiwa dengan menggunakan permutasi.
Kemudian yang kedua, menganalisis kaidah pencacahan permutasi melalui masalah kontekstual. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, ini berkaitan dengan permutasi. Apa yang dimaksud dengan permutasi untuk memahami hal tersebut? Kemarin sudah saya bagikan, sudah saya share terkait dengan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang saya bagikan di Classroom dan di grup WA. Nah, di sini LKPD-nya. Kalian isi aktivitas atau kegiatan yang ada pada LKPD tersebut untuk kalian menemukan apa sih permutasi itu. Nah, jenis-jenis permutasi itu apa saja yang ada pada materi yang akan kita pelajari ini. Nah, itu semuanya bisa kalian temukan itu pada LKPD. Yang mau menampilkan hasil pekerjaannya silahkan. Saya mau, Pak. Siapa? Khairunisa Salsabila. Dinda, Pak. Dinda. Silakan Dinda. Mau share screen? Iya. Ya, silakan. Ya. Silakan Dinda disampaikan pendapatnya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Priyana, akan menjelaskan tentang faktorial. Yang nomor 1. Yang nomor 1, hitunglah hasil dari bagian A 3 faktorial. Karena faktorial adalah bilangan asli perkalian, jadi 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, jadinya 6. Kemudian yang B, 5 faktorial ditambah 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 1 dikali 2 dikali 1, kemudian ditambah 2 dikali 1, hasilnya 122. Kemudian yang C, 8 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Kemudian 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dibagi 1 sama dengan 1690. Oke, ya. Kemudian yang nomor 2 sekalian. Selanjut nomor 2. Yang nomor 2 dinyatakan ke dalam notasi faktorial dari yang A, 4 dikali 3 sama dengan 4 dikali 2, 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Banyak permutasi dari sekumpulan objek merupakan banyaknya susunan sekumpulan objek dalam berbagai urutan berbeda tanpa ada pengulangan. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang kedua? Saya, Pak. Boleh, Khairunisa Salsabila. Jadi untuk pertama ini ada masalah 1. Di sini Pak Ardi adalah seorang pengembang bisnis properti rumah. Dia menawarkan 3 unit kafling. Masing-masing kaflingnya itu dikasih kode yaitu kafling A, kafling B, kafling C. Nah, di sini Pak Ardi ingin mengetahui tingkat minat pembeli terhadap ketiga kafling rumah tersebut berapa berdasarkan susunan kode kafling rumah yang belum terjual. Jadi di sini ditanyakan berapa banyak cara susunan kafling rumah yang mungkin terjual berdasarkan kodenya. Terus di slide berikutnya, ya, diketahui terdapat 3 unit kafling rumah yang belum dijual. Nah, untuk apa yang ditanyakan pada permasalahan susunan kafling rumah yang mungkin terjual. Oke. Kita di sini langsung di langkah keempat
penyelesaian. Jika menggunakan cara mendaftar untuk memudahkan penulisan, maka kalian harus memisahkan masing-masing kafling dengan kode seperti gambar, yakni A, B, C. Susunan kode rumah yang mungkin terjual adalah ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, Ya. CBA. Jadi, terdapat 6 susunan kafling rumah yang terjual. Tabel itu untuk tabel penjualan tahap ke-1, banyak pilihan kaflingnya 3. Kenapa 3? Karena terdapat 3 pilihan kafling yang dijual pada penjualan ke-1, pada penjualan pertama. Terus pada tabel nomor 2, banyak pilihan kaflingnya ada 2. Kenapa ada 2? Karena tersisa 2 pilihan kafling yang dapat dijual pada penjualan kedua karena 1 unit rumah telah terjual pada penjualan pertama. Oke, Dan ya. ketiga, itu banyaknya pilihan kafling sisa 1 karena tersisa 1 pilihan kafling yang dapat dijual pada penjualan ketiga karena 2 unit rumah telah terjual pada penjualan pertama dan penjualan kedua. Menurut kaidah perkalian, maka banyak susunan 3 kafling yang mungkin terjual adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3 faktorial, yaitu hasilnya 6. 4 orang berasal dari Yogyakarta, 2 orang dari Bandung, dan 3 orang dari Solo. Ke-9 orang tersebut akan duduk tiga. Tentukan banyaknya cara duduk mereka jika A. Setiap orang bisa duduk di mana saja, dan yang B. Orang dengan daerah asal sama harus berkaitan. Nah, penyelesaiannya diketahui terdapat 4 orang Yogyakarta, 2 orang Bandung, dan 3 orang dari Solo. Maka seluruhnya berjumlah 9 orang. Untuk yang A, orang bisa duduk di mana saja, berarti N sama dengan 9. Maka banyaknya cara duduk mereka yaitu permutasi dari 9 unsur sama dengan 9 faktorial sama dengan 362.880. Jadi banyaknya jika setiap orang duduk di mana saja yaitu 362.880 cara. Untuk yang B, orang dengan daerah asal sama harus berdekatan, maka yang sebagai masalah tersusun. Terdapat 3 daerah, berarti N sama dengan 3. Maka susunan daerah yang mungkin permutasi 3 dari 3 unsur sama dengan 3 faktorial, sama dengan 6. Kesimpulannya, apa yang sudah kita pelajari tadi dari awal kita mulai belajar tadi? Menentukan faktorial, oke, menentukan faktorial. Kita mengingat kembali materi sebelumnya. Terus yang berikutnya? Terus juga ada menyatakan ke dalam notasi faktorial. Menyatakan ke dalam notasi faktorial. Apalagi? Permutasi. Kemudian nanti ada soal yang untuk kalian coba kerjakan di classroom seperti biasa. Kalian kerjakan, terus kemudian hasilnya dikumpulkan pada link Google Drive yang sudah Bapak sediakan gitu ya. Jadi untuk kalian coba kerjakan. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini bisa berdoa. Kita doa penutup. Silahkan dipimpin siapa? Mimpin boleh Ramadan lagi. Silahkan didoa untuk menutup pertemuan pada siang hari ini ya, menjelang siang ya. Silahkan Ramadan. Untuk mengakhiri kegiatan kita. Menutup pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ramadan, dan buat semuanya selalu semangat ya, tetap semangat untuk belajar walaupun kondisinya masih dalam keadaan virtual begini, dan tetap semangat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan buat semuanya, sehat-sehat selalu buat kalian semuanya ya.
Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.